Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapa di surga, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Tuhan, layakkan kami untuk belajar kembali mengenal firman-Mu di hari ini, agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, haleluya, amin. Saudara, tema kita hari ini adalah miliki iman yang kokoh, miliki iman yang kuat. Mengapa? Supaya kita mendapat upah dalam hidup ini. Dalam setiap pergumulan kita, ketika kita mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan mampu menolong kita, maka kita pun akan dibantunya, saudara. Kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan atau yang tidak kita lihat. Saudaraku yang terkasih, iman adalah pengharapan kita, dasar kita. Dikatakan barang siapa yang tidak punya iman, dia tidak akan berkenan kepada Allah. Barang siapa percaya kepada Allah, dia harus berpaling kepada Allah 100% dalam hidupnya, saudara. Ya, kita tidak lihat Yesus. Kita tidak bersama Yesus seperti para murid. Tapi kita mempercayainya karena kita berpengharapan di dalam Kristus. Bahwa Yesus sanggup melakukan semua yang kita inginkan. Saudara yang terkasih. Tuhan berkata kepada Thomas, Thomas, engkau melihat aku, engkau percaya. Tetapi bahagialah orang yang tidak melihat aku, tapi mereka percaya. Oh, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita punya iman bahwa Yesus yang kita sembah hari ini adalah Yesus yang benar-benar Allah. Kita percaya Yesus pernah lahir di Bethlehem di kandang domba. Kita percaya Dia melakukan banyak mukjizat. Mata buta disembuhkan melihat. Lumpuh berjalan, bisu bicara, tuli mendengar, mati dibangkitkan. Kita percaya Yesus disiksa, dianiaya, dihakimi dan disalibkan. Kita percaya Yesus mati dan pada hari ketika Dia bangkit, kita percaya Yesus bangkit dan 40 hari Dia menampakkan dirinya kepada para murid. Dan kita percaya Yesus naik ke atas surga di atas bukit Zaitun. Dan kita percaya bahwa Yesus dari surga akan datang kembali ke tempat yang sama di kaki di atas bukit Zaitun. Sebagaimana yang tadi tuliskan dalam kitab Kisah Rasul pasal 1. Saudara yang terkasih, ketika kita percaya, walaupun kita tidak mau lihat, walaupun kita benar-benar tidak mau lihat kejadian peristiwanya, tetapi kita percaya. Mengapa kita percaya? Karena iman kita timbul dari pendengaran. Roma pasal 10 ayat 17. Pendengaran akan firman Tuhan. Dari siapa firman Tuhan kita dengar? Dari hamba-hamba Tuhan, dari penginjil-penginjil, dari gembala-gembala kita. Kita dituntun dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa. Tiap hari kita mendengar, tiap minggu mendengar firman. Dan hari ini kita boleh mendengar firman di berbagai tempat. Iman kita mulai timbul, dan apalagi ketika kita bersaat teduh, kita baca firman Tuhan, maka iman kita timbul di sana. Saudara, Tuhan berkata, tanpa iman, kau tidak akan berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, engkau harus percaya bahwa Allah ada. Dan ketika Allah ada, maka Ia akan menerima upah. Saudara, dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Artinya apa, saudara? Ada tindakan. Iman itu ada tindakan. Nuh di dalam Ibrani pasal 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah taat mempersiapkan bahtera. Saudara tahu
Nuh membuat bata di atas gunung. Dia mempersiapkan segala satunya. Orang pada waktu itu kalau mau membuat perahu sungai, perahu ataupun kapal, ya tentunya di pinggir sungai atau pinggir laut, saudara. Tapi Nuh bikinnya di atas bukit, di atas gunung, saudara. Tidak masuk akal, tapi dia taat. Iman membutuhkan ketaatan, saudara. Iman membutuhkan tindakan. Engkau percaya, engkau melangkah terlebih dahulu. Karena iman adalah bukti atau dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu perlu tindakan. Ketika engkau bilang, aku percaya Yesus, maka engkau mulai melangkah. Walaupun engkau tidak melihat Yesus. Memang ada anak-anak Tuhan hari ini yang bercerita bersaksi, berjumpa dengan Tuhan lewat mimpi, lewat penglihatan, ataupun juga berjumpa dengan Tuhan. Saya melihat Tuhan di mana? Di gambar-gambar di dinding. Saudara, oke saja bagi Bapak Ibu yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Tapi yang saya mau sampaikan adalah engkau punya iman sekalipun engkau belum melihat Tuhan secara langsung, baik lewat mimpi, penglihatan. Tapi engkau percaya dengan Tuhan bahwa Dia ada dan Dia sanggup menolongmu. Makanya kita terus berdoa. Ketika ada masalah cobaan datang, engkau berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Sekalipun satu hari engkau belum ditolong, engkau harus punya iman bahwa Tuhan sanggup. Karena ketika engkau mencari Allah, ketika engkau berpaling kepada Allah, ketika engkau sudah meninggalkan kepercayaan masa lalumu, engkau tidak boleh lagi ingat dan tidak boleh menoleh ke belakang lagi, saudara. Engkau harus menatap Allah dan percaya Allah. 1 hari dan tidak menolong, 2 hari engkau tetap berdoa mengandalkan Tuhan, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 10 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai akhirnya engkau meninggal dunia dan engkau tidak dapat jawaban. Engkau tetap harus percaya kepada Allah. Itulah iman. Dan tentunya saja firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melalui batas kemampuanmu. Tuhan tidak selalu cepat menolong engkau, saudara. Tetapi Dia selalu tepat pada waktunya. Dia akan menolong engkau. Kenapa firman berkata, orang yang mempunyai iman, dia akan berkenan kepada Allah, dan Allah akan memberikan upah bagi yang mencari Dia. Ada upah, saudara. Jangan sampai kita menuntut Allah dengan waktu kita, saudara. Jangan sampai kita menuntut Allah dengan apa yang kita inginkan. Tuhan, aku ingin sembuh. Kalau tidak sembuh, habis Tuhan kau. 1 hari berdoa tidak sembuh, 2 hari tidak sembuh. Sudah 5 hari dah pasrah. Panggil orang-orang pintar. Panggil panoma. Panggil dukun-dukun, saudara. Ayolah, sampai titik darah penghabisan, percayalah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Belajar seperti Paulus. Dia berdoa dalam kesakitannya, dia berkata, Tuhan, kalau bisa angkat duri dalam dagingku ini bahasa saya. Angkat duri dalam dagingku, sakit rasanya. Tapi Tuhan berfirman, cukuplah kasih karunia bagiku kepadamu, Paulus. Karena dalam kelemahanmu lah, di situ ada kekuatanku. Sampai matinya Paulus tidak sembuh dari sakitnya, saudara. 3 kali dia berdoa kepada Allah meminta kesembuhan, tapi Allah tidak memberikan kesembuhan. Dia tidak marah, dia tidak mengadu dan tidak mengeluh. Sampai matinya dia sakit, saudara. Siapa Paulus? Paulus pembuat mukjizat. Ada banyak kisah di kisah para rasul. Dia banyak mengadakan mukjizat. Sapu tangannya saja orang pakai bisa menyembuhkan. Kalau dia berdoa tidak sembuh-sembuh. Apa dia tidak ada iman? Bukan tidak ada iman, saudara. Karena dia diproses Tuhan dalam ujian dia. Serius, saudara. Kalau engkau berdoa, engkau beriman kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab, saudara. Dan akhirnya engkau meninggal karena sakit. Saudara, haleluya, engkau bersama Tuhan karena engkau tidak meninggalkan imanmu.
Amin. Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita punya iman yang kuat, iman yang tangguh dalam hidup ini. Saudara, jangan terombang-ambingkan dengan banyak pengajaran-pengajaran di luar yang tidak alkitabiah. Engkau alami firman Tuhan. Iman Tuhan itu indah, saudara. Engkau akan timbul imanmu. Imanmu itu bergantung kepada Allah. Haleluya. Beberapa waktu ini kami keluarga besar hamba-hamba Tuhan mengalami duka cita karena ada rekan hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Waktu saya kunjungi rumah duka, saya jumpa dengan anaknya. Saya berkata, "Dek, kuat dan sabar ya, sabar ya." "Ya Om, makasih Om." Kita bersyukur kenapa? Masih bersyukur karena Bapak sakit, dan pada waktu sakit di hari-hari terakhirnya di dalam pembaringannya, dia terus masih berharap, berserah kepada Tuhan dalam hidupnya. Ada kesempatan untuk terus bergantung dan percaya kepada Allah. Oh haleluya. Makanya anaknya, saya tidak masalah Om, saya melihat Bapak penuh dengan iman. Oh haleluya saudara saya. Kenapa saya bilang, coba kalau orang yang mati mendadak, mati, lagi berjalan mati, lagi tidur mati, lagi duduk mati, belum ada belum sepertinya tidak ada kesempatan lagi untuk ibaratnya Tuhan, kuserahkan tubuh jiwaku, gitu bahaya saudara. Tapi kalau yang sedang sakit kan enak ya, ada serahkan tubuh jiwa. Suatu waktu saya itu naik pesawat, tiba-tiba pesawat terbang yang saya naik itu kayak masuk lubang, mungkin awalnya tebak atau gimana saudara, bunyinya kayak ke bawah benar gitu saudara. Yang terjadi apa yang saya buat? Seketika mulut saya berkata, "Tuhan ampuni dosa saya, ampuni saya Tuhan. Kuserahkan tubuh jiwaku kepadamu Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Ampuni saya." Mulai minta pengampunan Tuhan. Siapa tahu hari itu saya dipanggil Tuhan kan? Yang penting saya sudah minta ampun dan saya minta menyerahkan tubuh jiwa saya. Ada kesempatan. Puji Tuhan saudara, saya belum dipanggil Tuhan. Sampai hari ini masih ada berbagi firman bagi saudara. Tiap-tiap hari Tuhan menuntun saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, supaya saudara kuat di dalam iman. Haleluya. Kiranya firman ini berkat bagi saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuntun setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman di hari ini. Tuhan, jika hari ini mereka imannya masih setengah-setengah, kadang-kadang tidak kuat menantikan jawaban, tidak kuat menantikan pertolongan Tuhan, tidak sabar, Tuhan ampuni anak-anak-Mu. Kalau mereka sempat berpaling kepada ilah yang lain, kepada Allah yang lain, meminta pertolongan kepada orang lain, bukan kepada Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan ampuni anak-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman hari ini, sejak hari ini anak-anak-Mu yang masih berpaling kepada ilah yang lain bertobat, dan akhirnya mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Saudara, jika firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara, bagikan, sharingkan kepada keluarga-keluargamu dan juga saudara-saudara seimanmu, supaya mereka memiliki berkat yang sama seperti saudara alami. Tuhan Yesus memberkati.